Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Sabtu 10 Mei 2025 meresmikan sebuah gym sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat Kota Malang di MCC Kota Malang. Peresmian fasilitas fitness Boys Gym di MCC Kota Malang dihadiri oleh Wali Kota Malang dan Dim Kota Malang serta perwakilan Forkopimda Kota Malang. Sebuah kehormatan bagi saya Ruli Suprayugo pastinya bersama dengan Anda sesaat lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi sejarah akan ada satu gym baru yang dibuka di Malang Creative Center. Karena tempat ini tidak hanya sebagai rumahnya orang-orang kreatif, tetapi juga harus disehatkan juga badannya agar pikiran tetap bisa memberikan sumbangsih kreatif yang terbaik untuk Kota Malang pastinya. Membuka kesempatan hari ini, kita akan mengikuti laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Mari kita sambut kehadiran dari Dr. Haji Husnul Mu'arif MM. Dalam acara tersebut diawali laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang selaku Ketua Panitia Dr. Husnul Mu'arif. Dalam laporannya, Dr. Husnul mengatakan bahwa Boys Gym dihadirkan untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Ditambahkan oleh Dr. Husnul Mu'arif bahwa Boys Gym ini menjadi yang pertama di daerah yang menawarkan layanan olahraga murah, bahkan gratis bagi masyarakat. Program ini lahir dari kolaborasi 4 organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, dan Bagian Umum Kota Malang. Akan menjadi tantangan yang serius ketika muncul sebuah masalah kesehatan. Oleh karena itu menjadi penting untuk meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat dimulai dari sekarang. Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, gagal jantung, penyakit jantung koroner, dan stroke menduduki peringkat tertinggi di Kota Malang. Sebuah pembelajaran berharga di era jaminan kesehatan nasional. Anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastrofik, yaitu penyakit yang membutuhkan pembiayaan perawatan yang tinggi, yaitu penyakit jantung koroner, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Selain itu, pelayanan kesehatan peserta JKN juga didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan rumah sakit dibandingkan dengan di tingkat dasar. Meningkatnya penyakit tidak menular dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Pada akhirnya kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan secara nasional. Adapun dasar, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 39 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Yang terakhir adalah Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 1768 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 120 orang yang terdiri dari Forkopimda Plus, staf ahli asisten, inspektur, kepala badan, kepala dinas, camat lurah, direktur BUMD dan direktur RSUD, instansi vertikal, kepala BPJS, komunitas 6, warga masyarakat Kota Malang. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengatakan pengelolaan fasilitas ini akan dilakukan secara profesional. Tujuannya agar warga bisa menjaga kesehatan secara berkelanjutan dan mencegah potensi penyakit sejak dini.
Program ini merupakan bagian dari 10 program unggulan Dasa Bakti yang ia canangkan bersama Wakil Wali Kota Malang. Wali Kota menambahkan kehadiran Boys Gym ini selain untuk menjaga kesehatan warga, juga diharapkan nantinya dapat menambah PAD Kota Malang. MCC. Salam semoga selalu tersurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-bapak sekalian saya hormati, kegiatan pada hari ini saya apresiasi karena merupakan salah satu tindak lanjut ataupun salah satu dari implementasi dari Dasa Bakti unggulan saya tadi sudah terpantau dalam alam TAHES. Alam TAHES adalah satu kegiatan yang menjadi prioritas dan juga menjadi satu langkah yang untuk bisa menunjang atau meningkatkan derajat kesehatan yang ada di Kota Malang. Karena selama ini kesehatan tentu akan menjadi salah satu faktor utama untuk bisa menunjang kinerja ataupun kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Malang. Agar perhatian dari pemerintah Kota Malang untuk hadir dan berada dan di tengah-tengah keinginan atau kebutuhan masyarakat tentang kesehatan, maka Alam TAHES sudah merupakan salah satu Dasa Bakti unggulan saya dan Mas Wali untuk bisa meningkatkan kesejahteraan melalui kesehatan yang ada di Kota Malang. Kesehatan Kota Malang dalam rangka mewujudkan kesehatan atau menunjukkan kerajaan kesehatan Kota Malang untuk bisa meningkat. Sebagaimana dilaporkan pada bidang kesehatan tadi, bahwa ada problem-problem kesehatan yang kadang-kala tidak kita sadari tanpa kita ada suatu langkah-langkah nyata untuk bisa mengantisipasi timbulnya penyakit-penyakit tersebut. Langkah-langkah tersebut untuk bisa mengantisipasi tentu harus disadari dan dipahami oleh masyarakat Kota Malang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai kepanjangan tangan dari visi-misi saya untuk bisa memberikan satu kesadaran ataupun satu langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan kesehatan yang ada di Kota Malang. Bapak sekalian yang saya hormati, kami juga ingin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dari unsur pemerintahan, dunia usaha, komunitas maupun individu. Karena hanya dengan bertemu dan partisipasi aktif dari semua pihak, cita-cita menuju Kota Malang yang boys dan berperan dalam segala aspek dapat terwujud secara nyata. Untuk itu, hari ini tidak hanya merayakan kebugaran tubuh, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Kota Malang memiliki potensi besar untuk terus tumbuh menjadi kota yang sehat, inklusif, dan modern. Untuk itu, pada seluruh panitia, pihak sponsor, dan pendukung kegiatan yang telah bekerja keras demi segala acara ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga semangat positif ini dapat terus menyala dan menjadi inspirasi bagi seluruh warga Kota Malang. Dan saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai awal dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Mari kita rawat tubuh, jaga pikiran, dan kuatkan hati demi masa depan Kota Malang yang boys dan berkelas. Hadirin sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan. Semoga harapan dan keinginan dalam rangka kegiatan dapat terwujud dan dapat terrealisasi sesuai dengan kita bersama. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan pantun. Ke taman selamat, jumpa teman sebaya. Ngobrol asik, ngemil keripik talas. Bersama wujudkan masyarakat sehat dan berdaya. Untuk Malang yang semakin boys dan berkelas. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membawa nama Kota Malang untuk bisa meraih hasil terbaik di Porprov Jatim 2025. Baiklah, sambil sesaat lagi kita nantikan kehadirannya, saya ingin memberikan sedikit contekan terlebih dahulu dari atlet-atlet cabang olahraga binaraga yang akan membawa nama harum Kota Malang di ajang Porprov. Mereka ini telah membawa pulang medali emas di Porprov tahun 2021 dan juga 2023 serta medali perak di kejuaraan binaraga di tahun 2024. Apresiasi patut kita berikan untuk kehadiran dari mereka. Ini dia, mari kita sambut atlet binaraga Kota Malang. Tepuk tangan sekali lagi, ini dia ketiga atlet binaraga dari Porprov Jatim 2025 yang akan membawa nama Kota Malang. Dan pastinya juga ada satu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita berfoto bersama dalam 3, 2, 1. Kepalkan tangan, boys Ilangkes. Oke. Foto yang boys Ilangkes dalam 3, 2, 1. Kota Malang Boys bergelar Porprov 2025 nanti. Semoga dengan berfoto bersama dengan bapak-bapak ini pastinya nanti bisa memberikan semangat yang luar biasa. Usai sambutan, Wali Kota Malang bersama perwakilan Forkopimda secara resmi meresmikan Boys Gym yang ditandai dengan pengguntingan pita serta peninjauan fasilitas gym. Malang Creative Center. Bapak mohon untuk dipotong dalam hitungan 3, 2, 1. Allahumma sholli Dengan ini resmi dibuka dan juga di launching Tahes Boys Gym yang ada di Malang Creative Center. Wali Kota juga mencoba langsung fasilitas yang ada.
dan akses kepada warga masyarakat bawah untuk bisa menikmati fasilitas kesehatan. Bukan hanya untuk kalangan atas. Betul. Karena ini Pak Wali di Malang ini sarana fitness itu rata-rata per bulannya 400.000 ke atas Bapak. Betul. Nah yang ini nanti kita bikin di bawah 100.000. Mana lagi yang perlu saya katakan? Coba ini Pak, kayaknya. Langsung diambil oleh kulit kita. Nanti pulang-pulang kuburan sepatu. Jangan bapak-bapak langsung begini. Level aja, jangan sampai langsung. Ada rehabilitik juga. Ada ya? Bahasa kerennya Waduh, diangkat aja. Tinggi lurus dengan atasnya. Lurus. Satu di atas, ke bawah. Atas turun, naik ke atas, sampai bawah. Ya, lagi. Oke, Mas Iwan. Cukup. langsung besar kayak Mas Iwan gitu. Malah baru terasa. Tapi tetap bisa sakit terus. Ini bos ya perut masih bisa dibiarkan. Kulitnya tidak bisa menampung, jadi agak membesar sedikit. Begitu. Usai peresmian kemudian dilanjutkan dengan seminar kesehatan yang menghadirkan seorang ahli gizi dari Universitas Brawijaya untuk memberikan materi kepada peserta seminar. Nopo malih, kolesterol, nopo malih, asam urat, nopo malih, jantung, itu semua kalau dulu terkenalnya soalnya ada bapak ibu yang sakit itu maka diturunkan, Tapi ternyata hasil studi menunjukkan walaupun nenek moyangnya tidak ada yang mengidap penyakit tersebut, kok ada yang bawah-bawahnya yang mengalami. Ternyata apa?
Nah, peresan tebu iki wis mewah lho gitu. Nah sekarang semuanya manis berwarna dimanapun ada, di kampus, di sekolahan, SD, TK, PAUD aja ada yang jualan yang manis-manis. Terus apalagi yang menjadi penyebabnya? Nah dari masa ke masa, gitu. Yang awalnya kalau dulu kalau mau cari makan itu sorose Bapak Ibu, gitu, peti dhisik, golek iwak sik, gitu. Kalau perlu kalau mau bikin tempe, gawe tempe sik, ngoten nggih. Nah, lama-lama sekarang semuanya siap saji, apalagi karek pencet sekarang Bapak Ibu. Tinggal pencet, pengen makan apa, ada semuanya tersedia. Apalagi promo, sing digoleki promo nih, gitu. Pergi ke mall, Bu, beli satu gratis satu, wah mumpung. Nah, gitu, weman apa mana ibu-ibu mumpung ki biasanya 12.000, saya ini ganti 7.000, gitu nggih. Tapi biasanya yang ditawarkan semuanya adalah tinggi gula. Nah, terus dari masa ke masa aktivitas fisiknya berubah. Kalau dulu ngapain? Nah, sekarang di depan gadget. Bahkan suami istri sebelah saja dewi-dewi ngobrolin, Pak, mangan opo bareng ini Pak? Ngobrolnya lewat HP, gak ngomong-ngomongan gini, gitu. Nah, kemudian apalagi kita coba lihat selanjutnya anak-anak. Kalau zaman dulu Bu, kelereng, karetan, gobak sodor, melayu-melayu gitu Bu. Kalau sekarang coba dengan temannya duduk sebelah ini ngegame online tapi sebelah. Ini termasuk anak saya juga kayak gini nih, udah polanya sulit sekali merubahnya, gitu. Nah sekarang jajanan juga berubah. Sekarang orang sekarang gak ono warnanya itu gak menarik. Getok itu loh Bapak Ibu, getok itu lah warna-warni ya. Padahal dulu getok zaman riyen nopo warnanya Ibu. Yes coklat tapi sanes coklat, gitu. Yes warnanya warna singkong. Sekarang ditambah wabang, hijau wireng, ya. Nah, kalau pakai pewarna makanan bagus, tapi kalau itu pewarna bukan untuk makanan, contohnya pewarna nopo Bapak Ibu. Kain dipakai untuk mewarnai makanan, jadinya seperti itu warna-warni. Oke, ini semua adalah menjadi penyebab. Lalu perubahan dari pasar tradisional ke pasar modern, gitu. Ini juga memudahkan kita, ya. Nah, belum lagi masak. Kalau zaman dulu mau masak golek kayu sih, gitu. Kalau sekarang tik tuk tinggal turun nonton Korea, drakor, gitu. Tinggal matang dewe, titit muni, ya. Nah, itu. Nah, ini semua Bapak Ibu menjadi penyebab, ya. Bisa dibantu. Nah, dengan pergeseran pola makan seperti tadi, nah ini sayangnya ketutupan kursi Bapak Ibu, ya. Jadi tidak bisa melihat slide-nya. Jadi di sana kalau kita lihat makanan manis semakin banyak yang dikonsumsi, ya. Termasuk di sana ada, sih Bu. Termasuk adalah yang tadi dengan flavoring, dengan menguap rasa. Akhirnya nggak kayak micin kok gak enak. Padahal orang dulu loh nggak pakai micin, kombinasi gula garam. Tapi sekarang waduh gak micin kok anakku gak golem Bu. Nah itu ya, jadi flavoring, ya itu sekarang juga menjadi pola makan orang zaman sekarang. Satu implementasi dari Ngalam Tahes 10 dasar bakti unggulan saya dengan Mas Wali. Salah satunya adalah ini fitness. Fitness ini yang mungkin satu-satunya pemerintah daerah yang mengupayakan ada satu fitness yang murah untuk masyarakat Kota Malang. Dan ini kolaborasi dari 4 OPD ya, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Bapenda dan bagian umum. Kita satukan agar masyarakat juga bisa menikmati dan bisa memanfaatkan fitness-fitness yang dimiliki oleh OPD tersebut agar menjadi satu dan dikelola oleh yang profesional.
agar kesehatan kita tetap terjaga. Kalau kesehatan kita terjaga, berarti antisipasi terkait dengan masalah kesehatan sudah bisa kita lakukan agar akhirnya kesehatan ataupun penyakit yang ada di Kota Malang bisa terhindari. Mudah-mudahan ini salah satu upaya kita agar masyarakat bisa memanfaatkan dan masyarakat Kota Malang bisa menjadi alam yang tahes. Pak, ini gratis apa? Saat ini gratis sampai tunggu perda PDRT disahkan. Jadi saat ini gratis sampai dengan perdanya terkait dengan kontribusi untuk pajak dan kontribusi daerah ini kita tetapkan. Untuk operasional, Untuk operasionalnya tadi ada 4 OPD, ya sementara nanti disokong oleh 4 OPD tersebut. Simon Alfredo melaporkan.